Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Asmal Mahfud sebagai Kepala SMP Mutiara Hati Kota Malang untuk mengadakan diskusi wawancara dengan saya. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Misfakul Amin, mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Malang, di mana untuk diskusi kita kali ini berkaitan dengan landasan sosiokultural di SMP Mutiara Hati di Kota Malang. Pertama-tama mohon izin kepada Bapak Asmal, mungkin bisa memperkenalkan diri dan memperkenalkan secara singkat profil lembaganya. Baik, terima kasih Pak Amin yang sudah datang ke SMP Islam Mutiara Hati dan para pendengar video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasmal Mahfud. Saya selaku Kepala SMP Islam Kepala SMP Islam Mutiara Hati, ya, sekolah SMP di Kota Malang di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. SMP kami ini berdiri di tahun 2023 sehingga saat ini baru memiliki 3 angkatan. Insya Allah tahun ini akan meluluskan angkatan pertamanya menjadi lulusan SMP. Itu. Lalu sekolah kami berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Mutiara Hati Malang yang sudah memiliki KBTK, SD, dan SMP. Itu sekilas tentang SMP Islam Mutiara Hati Malang. Baik, terima kasih Pak Asmal. Kita langsung ke pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana Bapak Asmal mendeskripsikan budaya sekolah di SMP IT Mutiara Hati berkaitan dengan nilai karakter dan juga interaksi sosial di sekolah. Bagaimana saya mendeskripsikan budaya di SMP Islam Mutiara Hati, ya. Jadi kalau di SMP Islam Mutiara Hati, budaya sekolahnya ini kita ingin menghadirkan sekolah full day rasa pondok. Jadi itu yang kita ingin tanamkan di budaya sekolah. Mulai dari pagi hari itu setiap hari, selain hari Senin tentunya, ya. Kalau hari Senin itu kita upacara bendera. Tetapi kalau sehari lainnya, Selasa sampai Jumat, kita itu ada pelajaran Al-Quran sampai jam 9. Jadi setiap hari anak-anak mengaji mulai dari membaca Al-Quran, tahsin, tahfidz, dan tadabur, juga menulis Al-Quran di setiap harinya pagi sampai jam 9. Lalu budaya kita lainnya adalah sholat duha juga dilakukan setiap pagi, zikir, dan juga kita ada Asmaul Husna. Budaya lainnya setiap siang yaitu sholat zuhur berjamaah, kita pasca sholat ada namanya kultum, kuliah 7 menit yang akan bergiliran ditampilkan oleh anak-anak SMP. Jadi bukan sebagai pendengar, mereka maju tampil naik mimbar sebagai pembicara. Lalu selain itu budaya kita adalah setiap sore juga berjamaah sholat asar dan anak-anak bergantian menjadi imam sholat asar. Jadi belajar menjadi imam dan muazin juga menjadi pemimpin zikir. Itu budaya-budaya kita. Di luar kita juga ada budaya literasi rutin, yaitu setiap pagi setelah kelas Al-Quran mereka membaca buku yang ditarget satu semester bisa 2 buku atau 2 bacaan. Di luar itu budaya-budaya lainnya kita rutin setiap Jumat senam pagi dengan senam yang kadang senam Indonesia Hebat, kadang senam JSIT, lalu juga mencuci tangan sebelum masuk ke kelas. Itu budaya-budaya di sekolah kita. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, kegiatan rutin apa yang paling mencerminkan nilai sosial dan budaya di sekolah? Atau mungkin ada program lain selain yang tadi disebutkan? Ya. Baik, sebenarnya kalau untuk menanamkan nilai sosial, ya, betul, nilai sosial
kita punya instrumen yaitu proyek gitu ya. Jadi ada setahun itu kita melakukan 8 proyek ya di 3 kelas. 3 proyek di kelas 7, 3 proyek di kelas 8 dan 3 proyek di kelas 2 proyek di kelas 9. Proyek-proyek ini mendorong dan sangat menstimulasi anak-anak untuk memiliki karakter dan nilai-nilai sosial yang kuat. Kenapa? Karena di proyek-proyek ini sering sekali membuat anak-anak itu berpartisipasi di masyarakat. Mulai dari berpartisipasi, berperan, atau sekedar berkunjung gitu ya. Jadi benar-benar terjun ke masyarakat. Jadi mereka ini di proyek-proyek tersebutlah kita benar-benar menstimulasi nilai-nilai sosial. Di luar itu memang kita rutin setiap Ramadan berbagi takjil, kita juga rutin setiap kelas meeting. Jadi menariknya anak-anak ini kelas meeting itu nggak lomba olahraga, mereka ke panti asuhan. Jadi setiap kelas meeting akhir tahun, setiap perkiraan Desember, mereka menjadwalkan, dan ini inisiatif mereka sendiri. Pokoknya saya menginisiasi terus anak-anak pokoknya mulai sekarang kita ke panti asuhan setiap kelas meeting. Nah, itu jadi mereka sendiri yang mendorong untuk menumbuhkan nilai-nilai sosial. Dan itu murni mereka, dalam arti kadang uang pun dari mereka, dari transportasi pun dari mereka dan sebagainya. Itu mungkin. Oke. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, dalam pandangan Bapak Asmal, sebenarnya seberapa besar pengaruh latar belakang keluarga siswa itu terhadap perilaku dan prestasi mereka di sekolah? Kita tidak bisa menjudge sih secara umum anak dengan latar keluarga tertentu hanya bisa mencapai prestasi tertentu gitu. Karena kita menemukan di faktanya, di nyatanya, di realnya ada anak-anak yang mungkin di rumahnya juga perhatiannya tidak terlalu perhatian, tetapi bisa punya kesadaran dan berprestasi. Tapi juga ada juga anak-anak dengan perhatian yang sangat tinggi dari orang tuanya dan juga berprestasi. Intinya adalah kita tidak dalam tahap memberikan judgement, tetapi kita mendorong stimulasi anak-anak untuk berprestasi di bidang apapun sesuai dengan kemampuannya, karena kita memandang setiap anak spesial, sama juga kita memandang setiap keluarga itu spesial. Dan tidak ada namanya keluarga yang 100% sempurna. Kita menganggap semua keluarga punya masalah yang berbeda. Jadi treatment sekolah adalah pemahaman tersebut menghasilkan pemakluman juga pendorongan kepada anaknya dengan kondisi apapun, ayo kita bisa menjadi lebih baik, versi terbaik untuk diri kita. Itu mungkin, Pak. Baik, terima kasih. Untuk yang berikutnya, di kemudian hari, kalau misalkan ternyata siswa itu mempunyai masalah di rumah, misalkan orang tua yang jarang pulang karena terlalu sibuk bekerja, atau hubungan interaksi antara siswa dengan orang tua itu sangat misalkan buruk, sehingga itu kan nanti berpengaruh dengan proses belajar di sekolah. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi masalah yang seperti itu, apa yang dilakukan sekolah? Permasalahan siswa ini terjadi juga sih di sekolah kita ya. Cuma masalahnya adalah anak itu sampai tidak mau masuk sekolah dan kemudian dia akhirnya keluar gitu ya. Sebenarnya selama anak itu mau sekolah, permasalahan apapun kita akan memeluknya dengan hangat gitu ya. Dan kita coba cari solusinya. Tetapi kalau sudah tidak mau sekolah, itu yang kita tidak bisa melakukan apapun. Nah, selama ini memang ketika ada permasalahan di sekolah, kita selalu berusaha berkoordinasi dan bekerja sama dengan kedua orang tua gitu
gitu ya. Karena kita menyadari sekolah paling utama bukanlah sekolah yang ada di sekolah kita, tetapi sekolah paling pertama dan utama adalah keluarga. Sehingga kita menyadari itu, kerja sama orang tua adalah nomor satu gitu ya, termasuk masa-masa yang serius gitu. Kita melakukan pemanggilan kepada orang tuanya, berdiskusi, mencari solusi dan menyepakatinya untuk perbaikan di selanjudnya gitu. Dan apapun masalahnya kita selalu berusaha untuk lebih terbuka terkait itu gitu. Dan kita tidak ada langsung judgement atau sebagainya kepada anak ataupun kepada orang tua. Tetapi memang tadi jika anaknya sampai tidak mau sekolah ya kita tidak bisa apa-apa kalau sudah seperti itu. Tapi kalau anaknya masih mau sekolah itu kita akan selalu menaungi dan sebagainya. Lalu terkait juga misalnya tadi pertanyaannya tentang bagaimana sekolah melihat permasalahan anak ini, anak-anak yang misalnya ditinggal dan sebagainya. Karena di sekolah kita juga ada ya bahwa kalau saya mendengar ceritanya itu sangat bukan lagi tidak harmonis ya, bahkan juga ya tidak ada, tidak hadir kedua orang tua itu sehingga diasuh oleh keluarga lain. Tapi anaknya punya semangat belajar gitu ya. Saya juga kaget, kok dia punya, padahal kan kondisi keluarga yang sangat, kalau kita sebut broken home ya. Namanya itulah saya bilang setiap orang mempunyai ketahanan terhadap masalah yang berbeda. Ada anak dengan ketahanan masalah yang tinggi, dia bisa menghadapi masalah yang sampai seperti itu tapi dia tetap ceria dan dia tetap semangat belajar. Ada anak yang mungkin orang tuanya anak itu sehingga ekspresinya berbeda dan sebagainya. Itu kita sekali lagi sebuah fakta, sebuah realita bahwa ya kembali lagi kita nggak bisa memilih orang tua kita ya. Termasuk kami sekolah tidak memberikan blacklist atau apapun terhadap kondisi orang tua seperti itu. Tapi kita mendorong dan kita tadi selama orang tua mau bekerja sama, selama orang tua mau mau mempercayakan sekolahnya, insya Allah kita akan melakukan yang terbaik untuk melakukan pendidikan bersama dengan orang tua. Berikutnya berkaitan dengan peran teknologi dan media sosial yang kita tahu sekarang adalah zamannya mau tidak mau kita harus terlibat dengan teknologi dan media sosial. Yang kadang bisa jadi pengaruhnya yang diberikan itu positif karena dapat membantu kita belajar dan juga bisa sangat negatif karena dia bisa merusak pikiran. Nah, antisipasi yang dilakukan sekolah ketika siswa terlalu dekat dengan media sosial dan teknologi itu berkaitan dengan proses belajarnya bagaimana? Baik, ini dari dulu saya memahaminya sebagai pedang bermata dua ya, pisau bermata dua, dalam arti bisa kita pakai untuk kebaikan, untuk kemanfaatan, bisa juga kita pakai untuk melukai diri kita sendiri gitu ya, atau melukai orang lain. Media sosial di sekolah kami ini kita berusaha dengan melakukan pendidikan kepada anak-anak seperti apa baiknya bermedia sosial. Ada dalam penyampaian kami, nasihat-nasihat entah itu pagi, siang ataupun sore hari. Juga plus kita juga membatasi anak-anak membawa HP di sekolah. Jadi kan handphone dilarang di sekolah selama KBM. Supaya nanti orang tua bisa mengontrol media sosial dari rumah ketika di rumah saja. Itu dengan orang tua ya. Tetapi di sekolah no, tidak ada menggunakan handphone dan media sosial. Tetapi bukan berarti tidak sama sekali sekolah memberi ruang untuk itu, karena dalam beberapa kegiatan sekolah misalnya keluar dan sebagainya, kami kadang menugaskan anak-anak membuat video seperti misalnya vlog atau mereka membuat konten tentang perjalanan atau tentang misalnya kegiatan di luar sekolah yang bagian dari sekolah, misalnya kegiatan-kegiatan keluar dan sebagainya. Plus ataupun kegiatan di sekolah yang memang membutuhkan dokumentasi atau anak-anak dituntut untuk jadi menggunakan media sosial untuk aktif dalam masyarakat juga kan, untuk kebaikan-kebaikan misalnya
Dalam sebuah proyek mereka didorong untuk menyadari masalah kesehatan, terus mendorong bagaimana kita berperan. Ya udah mereka memutuskan untuk berperannya dengan melakukan kampanye menjaga kesehatan. Kampanyenya dengan apa? Dengan media sosial. Itu mereka lakukan seperti itu. Itu contoh dari bagaimana kita tetap berinteraksi dengan media sosial, tetapi tadi dengan yang positif. Sedangkan untuk mengurangi atau meminimalisir masalah, hari-hari biasa kita no HP di sekolah. Itu terima kasih. Terima kasih. Berikutnya berkaitan dengan proses belajar siswa itu kan sebenarnya kita tidak bisa meminta sekolah untuk secara penuh mendidik siswa. Karena peran orang tua itu sebenarnya juga sangat penting. Bagaimanapun juga kalau sekolah punya program yang sangat bagus tapi orang tua tidak memberikan dukungan baik secara langsung atau tidak langsung itu kan eh, cukup berpengaruh pada proses belajar anak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sekolah mengajak orang tua untuk ikut terlibat aktif dalam proses pendidikan anak? Baik, hal ini bermula dari ketika orang tua datang ke sekolah mau mendaftarkan siswa, itu kita sudah mulai dari situ. Kita melakukan wawancara, seberapa bisa, seberapa mau, seberapa ingin anak orang tua ini berkontribusi, berpartisipasi dalam pendidikan anak di sekolah. Nah, kita akan survei, kita akan wawancara, kita bertanya, dan kita meminta orang tua untuk aktif karena itu ada dalam mereka ada surat di awal ketika masukkan anak ke sekolah, yaitu sebuah tanda tangan di atas materai, maaf, di tanda tangan di atas surat, di mana surat itu menyatakan mereka akan berpartisipasi, berkontribusi, dan bila tidak mereka akan menerima konsekuensi, bahkan bisa anaknya dilepaskan dari sekolah gitu. Jika orang tua tidak mau, karena ini landasan awal kami menyadari orang tua harus dan tidak mungkin orang tua tidak, karena sekolah sebagus apapun kalau orang tua tidak mau berpartisipasi, nol gitu ya, susah gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan mengadakan berbagai program. Tentunya yayasan kami bekerja sama dengan berbagai unit sekolah lain seperti SD, TK, KB. Itu mereka semua dikoordinir orang tuanya dalam sebuah kegiatan. Ada kegiatan rutinan seperti namanya Majelis Quran Mutiara Hati. Ibu-ibu diundang ke masjid untuk belajar Quran bersama. Sama juga Majelis Quran bapak-bapak sore hari Jumat. Itu rutin setiap pekan. Ada juga kegiatan orang tua yang bulanan atau bahkan semesteran yang sifatnya parenting. Kita menghadirkan ahli, kita menghadirkan tokoh, kita menghadirkan pakar, di mana orang tua diajak belajar bersama tentang bagaimana kita mendidik anak. Ya. Bahkan kita pernah kemarin baru aja seminar ya di PPDU, termasuk kita undang itu dengan pihak luar, kita adakan seminar tentang parenting. Itu juga kegiatan-kegiatan di mana orang tua diharap hadir. Jika nanti kehadiran-kehadiran ini kurang dari berapa persen, ada konsekuensinya. Itu yang menjadi anak orang menempatkan orang tua tetap di makomnya, yaitu sebagai pendidik utama bagi sang anak, gitu ya. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan terakhir dari saya untuk Pak Asmal. Apa harapan Pak Asmal sebagai kepala sekolah terhadap peran sekolah dalam membentuk siswa yang mampu beradaptasi dengan keberagaman sosial di masyarakat? Dalam artian bagaimana menyiapkan siswa untuk nantinya bisa terlibat aktif di masyarakat. Baik, kita memahami masyarakat kita adalah masyarakat multikultural, masyarakat dengan keanekaragaman ya yang sangat luar biasa. Kita memahami juga sekolah kita adalah sekolah yang mungkin mendekati apa ya, homogen dalam arti kebudayaan, latar pendidikan, lingkungan sekolah, anak-anaknya ini mirip gitu ya, pendidikannya pun mirip dengan ini. Kita memahami itu sehingga sepanjang SMP ini kami berusaha mengenalkan luar ya, mengenalkan luar sedini mungkin.
Kenapa? Karena anak-anak ini harus tahu dunia luar, dalam artian seperti apa. Ketika tahu, mereka bisa bijaksana dalam bertindak. Kalau mereka tidak tahu, biasanya itu aneh-aneh, ya. Seperti misalnya ini, mohon maaf, di pondok pesantren kan terkungkung ya, bertahun-tahun tiba-tiba keluar berubah dan sebagainya. Memang kalau di sekolah kita bisa disebut seperti hampir seperti pondok ketika kita punya semangat memang mendirikan rasa pondok ya. Tetapi interaksi kita dengan pihak-pihak luar itu mendorong anak-anak lebih lentur secara sosial sehingga siap menghadapi dunia yang luar. Apa saja programnya? Mulai dari kelas 7 tadi kita berkolaborasi kemana, ke luar kota, melihat pojok-pojok kota yang tidak pernah dilihat anak-anak gitu, misalnya ke terminal, stasiun dan sebagainya. Lalu ketika kelas 2 mereka diajak live in, mereka tinggal di satu lingkungan baru. Ke tahun lalu misalnya ke pojok di Batu ya, desa wisata, mereka 3 hari 2 malam mereka menjadi keluarga peternak gitu ya, dan petani dan sebagainya. Lalu kelas 3 mereka magang 2 minggu di luar, berinteraksi dengan pekerja dan sebagainya. Sehingga mereka benar-benar memahami lingkungan tidak sesimpel di sekolah. Lingkungan itu kompleks, lingkungan itu luas, dan dunia itu luas, sehingga mereka siap ketika mereka nanti lulus pendidikan, mereka menghadapi masyarakat kita yang kompleks itu. Itu mungkin, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin pertanyaan saya sudah selesai sampai di situ. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ya. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata atau perbuatan. Seperti itulah video wawancara saya dengan Pak Asmal sebagai Kepala SMP Mutiara Hati. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.